Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Faridatul Jannah, mahasiswa MPI Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baiklah, dalam makalah ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Memperkuat Mutu Kinerja Institusi. Makalah ini adalah mata kuliah dari Manajemen Mutu di Lembaga Pendidikan Islam. Selanjutnya, latar belakang. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia didesain guna membantu para pekerja, karyawan, atau pegawai dengan tujuan memperbaiki kapasitas produksi dari manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital untuk dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya pengembangan SDM maka organisasi atau perusahaan yang bersangkutan berarti telah melakukan adaptasi terhadap lingkungan dan perkembangan demi mencapai SDM yang berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas tentu saja akan meningkatkan produktivitas kerja dari suatu organisasi atau institusi. Next. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam setiap kegiatan perusahaan, organisasi, pun instansi lainnya. Karena bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan tanpa didukung oleh manusia sebagai pelaksana kegiatan operasionalnya yang tidak akan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Mutu kinerja institusi. Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya manusia adalah suatu yang terpenting bagi setiap individu dan bagi organisasi, karena sangat jelas sekali bahwa sumber daya manusia itu menentukan kemajuan organisasi, dan untuk memperkuat mutu kinerja itu diperlukan sebuah pelatihan, pengembangan, dan pendidikan kepada karyawan. Menurut beberapa ahli, area kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu dibagi ke dalam 4 bagian, yakni yang pertama pelatihan pegawai, yang kedua pendidikan pegawai, yang ketiga pengembangan pegawai, yang keempat pengembangan non-pegawai. Selanjutnya, kesimpulan, sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting sebagai potensi besar dalam diri manusia, dan ini harus digali dan ditempa semaksimal mungkin. Untuk menciptakan sumber daya manusia dalam organisasi haruslah dilakukan dalam bentuk pendidikan, pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa kini dan yang akan datang. Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.